ada inovasi baru yang mereka coba kembangkan, kan, penemuan-penemuan hukum dan sebagainya. Demikian juga kita dosen-dosen itu terus berinovasi. Jadi dalam bentuk jurnal, pengabdian pada masyarakat, karya-karya ilmiah yang baik, membimbing mahasiswa yang benar-benar nanti hasil karya yang mereka ciptakan dalam tulisan-tulisan itu benar-benar dapat bermanfaat. Dan ya, humanity kita, ini salah satu aksi hari ini, kita lebih memperhatikan kemanusiaan dan bagaimana juga dalam kebersamaan kita di yang ada ini. Halo kalian semuanya, senang saya Mariska Polii bisa kembali lagi hadir di video terbaru kali ini dan chit-chat yang di video kali ini bersama Mariska. Ini tamu spesial. Ini untuk kedua kalinya hadir di video The M&M Enterprises 2020. Dan tamu spesial ini adalah Ibu Flora Kalalo, Dr. Flora Kalalo, SHMH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Samratulangi Manado. Senang bisa menghadirkan Ibu lagi di sini setelah susah payah saking sibuknya, baru bisa lagi kali ini chit-chat dengan saya karena Ibu sangat sibuk, dan terima kasih atas waktunya Ibu. Dari kesibukan setelah kemarin sibuk pembukaan Dies Natalis, ya. Dan saat ini walaupun mungkin masih capek, pasti ini hari ini ada itu ya Bu ya, ada kegiatan lagi mungkin. Ya, hari ini aksi donor darah. Sebelumnya apa kabar? Sebelumnya apa kabar? Kabar baik. Boleh cerita Bu yang kemarin pembukaan rame, tapi di Zoom ya, dia hanya virtual, tidak bisa. Ya, lainnya lewat Zoom, lain juga ada yang live untuk musik kolintang, ada live. Kemudian kita yang peserta partisipannya lewat Zoom. Oh gitu. Bagaimana mengumpulkan itu? Ada panitianya ya yang ngumpulin orang-orang. Ada panitia, ya. Kolintang dan yang mereka lain. mempersiapkan cukup lama, sekitar 1 bulan setelah SK saya buat, dan mereka ambil kesempatan kemarin pembukaan berbarengan juga dengan kita ada Hari Kebangkitan Nasional. Lalu kita bersama kolaborasi mahasiswa dan dosen. Ide siapa tuh? Ibu, kita semua sama-sama panitia semua. Kita melibatkan mahasiswa, mereka isi suara, kemudian lagu-lagu, mereka juga yang MC. Ya, di situasi pandemi yang sangat memprihatinkan saat ini, tapi tidak mengurangi makna dari Dies Natalis kita selenggarakan kali ini. Udah 2 tahun berturut-turut pandemi ya. Tapi kita, puji Tuhan, kita masih bisa melaksanakan. Yang tahun kemarin benar-benar virtual full. Kalau yang sekarang kita sudah sedikit menggabungkan dengan langsung jadi live dengan mahasiswa. Oke, ada. Kalau boleh tahu apa saja kegiatan full 3 bulan ini selama menuju ke hari H nanti ya, tanggal 1 Agustus itu 3 bulan itu apa saja kegiatan? Ya, kita akan melaksanakan kegiatan akademik. Kan kita ada Tridharma Perguruan Tinggi ya yang kita mau kedepankan. Jadi ada kegiatan akademik dalam bentuk seminar-seminar. Memang masih juga lewat Zoom. Kemudian kita akan mengadakan pengabdian pada masyarakat. Nah, ini langsung ke tengah masyarakat tapi dengan protokol COVID yang ketat. Kemudian
kita akan silaturahmi kepada para senior-senior kita, alumni, guru-guru kita yang sudah pensiun. Kita akan berbagi kasih dengan mereka dan kita akan mengunjungi juga panti asuhan untuk membantu seberapa yang bisa kita bagi kasih dengan mereka. Dan kegiatan mahasiswa ada lomba debat secara nasional yang kita juga akan lewat Zoom, jadi kita tidak bertemu langsung, namun panitia tetap bekerja dengan protokol COVID sudah datang ke kampus. Dan pagi ini kita menggelar aksi donor darah bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia yang kebetulan dalam waktu dekat ini pengurus barunya Ibu Ani Dodong Kambe akan dilantik. Jadi mulai dari donor darah, setelah pembukaan ada donor darah, kemudian ya, yang saya tertarik dengan debat kata Ibu itu nasional, berarti seluruh Indonesia ya dari. Iya, mahasiswa seluruh universitas ya, mereka akan bergabung dan kita panitia yang ada di Universitas Samratulangi. Kebetulan barusan juga mereka menjuarai lomba debat. Sehingga anak-anak yang juara-juara ini mereka menyampaikan kepada kita untuk mereka akan menggelar lomba dan nanti puncaknya pada acara penutupan di 1 Agustus 2021 nanti. Donor darah itu di Fakultas Hukum? Ya, sementara di bawah lantai 1. Oh ya ampun, maaf saya mengganggu jadinya. Enggak apa-apa. Ya, mereka sudah sementara. Ya, itu memang sangat sehat dan juga untuk membantu kemanusiaan. Itu saya mau bikin program setiap 3 bulan. Itu kan donor harus per 3 bulan. Jadi saya mau lakukan program. Ya nggak boleh selalu, harus 3 bulan dengan beberapa protokol COVID sekarang juga berarti semakin ketat. Kita sudah 2 kali ini menyelenggarakan dalam tahun ini. Ini yang kedua, yang kemarin Fakultas Hukum menyelenggarakan, hari ini kita kemas bersama dengan panitia Dies. Nanti kita akan terus berkesinambungan melaksanakan juga aksi donor darah. Pertama untuk kesehatan, berikut juga untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan dari perlindungan kemanusiaan. Tadi Ibu bilang akan mengunjungi dosen-dosen, senior-senior yang sudah pensiun. Itu merogoh kantong sendiri kah atau dari bantuan alumni seperti juga. apa gitu? Ya, kita berbagi sembako dan kelebihan yang ada di kita juga yang kita kumpulkan juga dari alumni untuk alumni. Jadi alumni kita yang sudah sukses, masih eksis, nah mereka menjadi donatur utama dan kita akan bagi itu kepada khusus para guru-guru kita. Ya, kita bilang mantan karena sampai sekarang kita tetap berguru kepada mereka. Nah, kita akan kunjungi, masih banyak yang masih ada dan sekitar 15 orang ya. Masih kenalkan Prof. Puno masih. Masih. Itu waktu zaman saya dekannya Prof. Puno. Ya kita berkunjung kepada mereka, Prof. Pit Moniaga, masih ada Prof. Kasinam, Prof. Dapu, ya itu senior-senior kita yang tiap tahun kita kunjungi. Beberapa waktu yang lalu periode awal saya, mereka malah kita undang datang di fakultas. Kita curhat, kemudian kita mengenang, minta mereka menceritakan tentang bagaimana mereka mengingat ketika mereka aktif. Tapi sekarang sudah selain COVID juga karena kondisi kesehatan mereka juga sehat-sehat orang tua. Jadi kita harus berkunjung kepada mereka di rumah masing-masing. Sekarang saya mau ke tema tahun ini adalah Fakultas Hukum yang responsif dan inovatif dengan semangat humanity. Ibu kok boleh bisa dijelaskan tema tahun ini? Responsif, inovatif, dan dengan semangat humanity.
Ya, jadi kita berharap itu sebenarnya tema Dies Natalis, tapi kita berharap Fakultas Hukum bisa seperti itu, seperti apa yang ada di tema. Kita bisa lebih peka dengan situasi yang ada, terutama situasi COVID sekarang ini. Tapi lebih daripada itu, kita lebih peka dengan penegakan hukum yang ada di Indonesia, bahkan secara seluruh dunia. Bagaimana mahasiswa yang kita lahirkan sebagai seorang sarjana hukum itu peka dengan kebutuhan tentang masalah-masalah persoalan hukum di Indonesia. Dan saya berharap juga ada inovasi baru dari mahasiswa, bukan cuma sekedar mereka menjadi seorang sarjana, selesai sudah mereka kerja. Tapi saya lebih harap seandainya mereka jadi hakim, ada inovasi baru yang mereka coba kembangkan, kan, penemuan-penemuan hukum dan sebagainya. Demikian juga kita dosen-dosen itu terus berinovasi. Jadi dalam bentuk jurnal, pengabdian pada masyarakat, karya-karya ilmiah yang baik, membimbing mahasiswa yang benar-benar nanti hasil karya yang mereka ciptakan dalam tulisan-tulisan itu benar-benar dapat bermanfaat. Dan ya, humanity kita, ini salah satu aksi hari ini, kita lebih memperhatikan kemanusiaan dan bagaimana juga dalam kebersamaan kita di yang ada ini, kita juga memperhatikan konsep-konsep lingkungan, penataan ini di sekitar kita. Kita boleh lihat ya pemandangan yang boleh memang dari lantai atas cukup boleh dilihat ya. Tampilan yang boleh kita bisa menikmati semua yang ada ini dalam kebersamaan dan kekeluargaan. Kemudian kita bisa menilai unsur yang paling utama dari situ tentang bagaimana kita bisa pembangunan yang berkelanjutan, yang benar-benar memperhatikan kemanusiaan itu sendiri. Ya, termasuk respect ya terhadap ya peduli, cepat tanggap, ya ada apa di sekitar kita jangan cuek. Mungkin kalau kita tidak bisa turun dengan fisik, kita boleh pakai ilmu pengetahuan yang kita punya. Ya, tidak. Jadi benar-benar siap ya, siap dari secara keilmuan dan siap juga hati untuk melayani ya dengan ilmu yang kita dapatkan dari bangku kuliah. Ya, kita kan ada beberapa dosen juga kan yang sering dilibatkan dalam sebagai tenaga ahli. Ya, jadi di sini juga peran mereka untuk benar-benar bisa memberikan masukan kepada pemerintah tentang bagaimana baiknya penegakan hukum, dan bahkan dalam setiap kegiatan yang dilakukan itu jangan mengabaikan hukum. Kita harus tetap berjalan dalam aturan yang baik. Menurut Ibu, seberapa besar sumbangsi Fakultas Hukum terhadap pembangunan, pemberdayaan di Sulawesi Utara? Oh, banyak harus menjadi bagian yang tak terpisahkan, karena Fakultas Hukum kan bukan cuma sekedar bagaimana yang salah dan yang benar, tapi bagaimana kita membuat regulasi, membantu pemerintah dalam dari awal menerapkan tata kelola yang baik, bagaimana aturan-aturan yang harusnya kita buat dan kita taati. Nah, dari awal itu yang kita perlu bantu pemerintah supaya jangan nanti sudah ada masalah baru cari hukum. Jadi kita harus ada hukum untuk menghindari semua masalah. Oke, di tengah-tengah pandemi ini sudah adakah kebijakan untuk mulai kuliah walaupun belum sepenuhnya in person atau masih full online kan udah mau ada mahasiswa baru kan? Apakah udah ada kebijakan untuk atau udah ada ancar-ancar mungkin nanti semester ini ada sebagian yang kita kuliah datang ke kampus atau memang masih full online?
Ya, kita memang masih menunggu petunjuk dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Memang ada beberapa informasi kita sudah mulai akan melaksanakan tatap muka langsung bertahap katanya. Ini informasi terlebih karena kita dosen-dosen diprioritaskan kan sudah divaksin semua. Dan ya, jadi kita Unsrat sudah melaksanakan vaksin semua dosen, pegawai sudah dilaksanakan vaksin. Nah, dengan pemikiran demikian kita akan lebih gampang untuk memprotek ketika kita tatap muka langsung. Namun informasi juga yang terakhir ini kan ada banyak varian baru, kemudian ada banyak juga masalah-masalah yang kita sama-sama tahulah tentang bagaimana virus ini masih belum terkendali dengan sempurna atau dengan benar-benar baik. Nah, karena itu kita sampai hari ini dan nanti minggu depan mulai pelaksanaan ujian semester, kemudian kita persiapan untuk penerimaan mahasiswa baru. Kita belum bisa untuk menyatakan dengan pasti bahwa kita akan tatap muka langsung. Terlebih lagi untuk penerimaan mahasiswa baru pada bulan Agustus nanti, khusus Fakultas Hukum kita ketambahan kuota 1.050. Nah, itu akan menambah jumlah mahasiswa yang cukup banyak, sehingga kita perlu treatment khusus untuk memperhatikan ini protokol COVID. Kita belum bisa pastikan. Mudah-mudahan arahan dari pemerintah nanti semua akan membaik. Ya, kita turuti apa saja yang nanti diperintahkan atau diarahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oke, Ibu, sekarang kan ulang tahun Dies Natalis Fakultas Hukum ke-63. Berarti kan lebih tua tuh dari Universitas Samratulangi itu sendiri. Ibu boleh cerita enggak sejarah secara singkat tentang 63 tahun Fakultas Hukum usianya saat sampai saat ini. Ya, usia Fakultas Hukum yang ke-63 ini adalah momentum yang bagi saya pribadi satu yang sangat spesial, karena saya bisa melaksanakan tugas selama 4 tahun hampir berakhir. Dan Fakultas Hukum ini di usia 63 sekarang ini merupakan fakultas yang malah lebih tua dari Universitas Samratulangi. Ya, dan dari masa sejak dia berdiri, Fakultas Hukum Universitas Samratulangi ini dia sekarang ada 2 gedung yang kita bilang gedung lama, dan kalau yang ada ini sekarang kita semua sebut Law Tower. Dan menarik sekali sebenarnya karena sudah banyak para praktisi hukum, para penegak hukum yang lahir dari Fakultas Hukum Universitas Samratulangi. Dan Ibu Mariska sendiri juga kebanggaan bagi kita ya, bisa ada di Amerika. Nah, ini contoh-contoh yang boleh kita lihat. Kemarin pada acara pembukaan Dies Natalis, kita menampilkan sambutan dari para alumni. Nah, di sana mereka menjelaskan bagaimana perasaan mereka selama mereka studi, dan bahkan ketika sekarang mereka sudah menempati posisi-posisi yang terbaik di pemerintahan, bahkan di beberapa lembaga peradilan. Nah, ini di belakang saya ada Dewi Justisia, lambang keadilan, Dewi Keadilan, merupakan ikon bagi Fakultas Hukum, dan saya berharap ke depan Fakultas Hukum benar-benar seperti Dewi Justisia ini. Nah, sekarang di usia 63 tahun ini kita sudah melahirkan hampir 10.000 alumni, dan kita mendata semua. Kemarin ada pelaksanaan wisuda, dan cukup membanggakan, banyak yang dari Fakultas Hukum itu lulus cum laude. Jadi sudah semakin baik daripada waktu-waktu yang lalu, kan kita bukan sistem SKS,
jadi agak kesulitan untuk menyelesaikan studi. Nah, sekarang benar-benar dimanfaatkan ini sistem yang lebih baik ini. Nah, itu, dan dalam usia 63 tahun ini juga kita sering diundang untuk dosen-dosen diundang untuk menjadi staf ahli, kemudian bisa menjelaskan juga ketika ada kasus-kasus di pengadilan, dan kita selalu diundang. Dan ini kita akan melaksanakan kerjasama juga dengan TNI Polri. Barusan beberapa mahasiswa kerjasama dengan Polda sudah diwisuda. Jadi mereka bekerja sama dengan Fakultas Hukum Polda Sulawesi Utara. Kita bangga dari mereka yang sudah lulus kemarin, ada beberapa polisi, dan ini nanti kita juga akan bekerja sama melatih dari TNI Angkatan Laut. Kita akan kerjasama dengan mereka. Banyak yang sudah dibuat oleh Fakultas Hukum di usia 63, cukup tua dan tertua memang di Universitas Samratulangi, paling tua, fakultas paling tua yang ada di Universitas Samratulangi. Ini terakhir tentang Sito Timauto Bu. Kita ya adakah yang pesan mendalam yang menginspirasi atau pesan-pesan yang sangat tentang Sito Timauto itu sendiri secara utuh itu menurut Ibu sebagai seorang dekan Fakultas Hukum? Ya, mungkin dapat dipahami lebih mendalam tentang makna dari pernyataan dari Dr. Samratulangi, Opa Sam ya, buat kita yang mungkin bisa kita artikan hidup ini untuk manusia, untuk memanusiakan manusia yang lain. Makna yang sangat dalam ada di sini. Inilah yang kita mau coba lihat adik-adik mahasiswa. Mereka lahir di sini dan mereka selesai dan lulus, mereka harus bisa memanusiakan manusia lain. Sulit memaknakan secara lebih transparan, tapi saya memaknai dari pribadi saya sendiri. Saya ingin apa yang saya buat nanti menjadi berkat bagi orang lain. Saya bisa bermakna bagi orang lain, bukan cuma sekedar dapat jabatan, kemudian saya bekerja, tapi lebih daripada itu, saya ingin ada sesuatu yang saya boleh berikan untuk Fakultas Hukum tercinta ini dan untuk bangsa dan negara tercinta ini. Nah, dari kita lihat dari sudut pandang ilmu hukum, saya mau berbagi dengan mahasiswa ilmu yang saya punya, dan saya mau mengarahkan kepada mereka pembimbingan skripsi dan bahkan nanti di S2 pembimbingan tesis dan ke S3 di disertasi. Mereka bisa memberikan sebuah karya yang baik untuk pengembangan ilmu hukum dan bahkan untuk penegakan hukum di Indonesia. Terkait dengan Fakultas Hukum di usia yang ke-63 ini, nanti para pemirsa bisa melihat rekaman singkat video Fakultas Hukum Universitas Samratulangi di usia ke-63 tahun, dan sebagai rangkaian Dies Natalis di awal dari pelaksanaan pembukaan Dies. Nanti sesudah itu kita akan jumpa lagi pada cicet berikutnya untuk semua rangkaian pelaksanaan puncak Dies ke-63. Nanti saya bisa lihat videonya, menarik tentang Fakultas Hukum Universitas Samratulangi.
my goodness, thank you so much Ibu. Terima kasih sudah berbagi, terima kasih sudah hadir meluangkan waktu. Semoga sukses dengan rangkaian kegiatan Dies Natalis itu dari selama 3 bulan ya. Semoga sukses semua sampai di akhir, di hari hanya di puncak acaranya, dan semoga kita bisa bertemu kalau pulang nanti. Semoga bulan depan sudah dibuka bordernya. Terima kasih. Salam untuk semuanya. Salam untuk Ibu Dr. Lucy. Ibu Dr. Lucy ketua panitia. Oke, terima kasih Ibu. Selamat melanjutkan donor darahnya ya. Makasih. Sampai jumpa. Oke, itu dia kalian semuanya, Cicet Mariska dengan Dr. Flora Kalalo SHMH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Samratulangi Manado. Dan seperti biasa di akhir video ada tips dari Marty Lyons. Ini dia. Hello and welcome back to another tip from Marty. I had a really interesting day at work today. What happened? Well, I'll tell you. I've been working in doing a project in an area and trying to really build up some rapport with the managers. And I started one area, and the manager in this other area seemed a little more receptive and a little friendlier and so on. So I kind of gravitated toward doing a project over in that area, and I would stop in all the time, just day after day after day. And my goal there was to try and be around there so much that they started treating me like furniture, which means they accept me. And it didn't take too long to get to that point. But what was even harder was breaking down the walls with the manager so that I could actually develop some rapport and get some credibility with him. And so in this case, it was interesting today. I had a kind of a breakthrough day today where the manager's walking through the area. I'm happened to walk past. I stopped, said, "Hey, Dave, how you doing?" And he said, "Well," and he started kind of talking about things that weren't going so well. And I said, "You notice how we tend to focus on things that aren't going well instead of things that are?" And I said, "But let's sum it up." I said, "What's your biggest headache?" And he thought for a minute and he said, "Just trying to keep his team motivated." And I thought, this is kind of an opening. This is really what I've been looking for 4 months, almost 5 months now. It's been quite a long time, and I've been very patient. But here's the opening. And I talked to him and I said, "Well, have you thought about trying to provide reinforcement for the things that people are doing right?" And he said, "Yeah, I'm just running out of ideas. They're tired of hearing the same thing." And I said, "That's because you're not looking." So I said, if you open to some constructive feedback? And he said, "Sure." And I said, "Just look for little things that people are doing right." It might be as simple as they picked up some garbage on the floor, or they were smiling, which is, not everybody comes to work with a smile on their face. And I said, pull them aside and thank them individually for these very specific, observable things. Little stuff adds up. And I reminded him, I said, no one ever went to their boss and said, "Boss, would you just dial it back a little bit? I'm getting too much recognition." And to that point, he smiled and laughed, and I said, "You really ought to try it. Just try 2 or 3 people. Just give them a little nugget of something that you noticed. Maybe it's when they turn to walk down the stairs, they held onto the handrail, so they had 3 points of contact. Hey, thank you for doing that. Mary, I saw you coming down the stairs. You had 3 points of contact. Thank you for modeling the right behavior." A lot of people don't do that, so thank you for doing that. No one is ever going to walk around saying, "No, I'm not doing that again." They're going to do more of that because they want the recognition. So start looking for specific things. So I'm going to follow up with him, but today is a really good day. It took a long time and a ton of patience to get here, but when I saw the opportunity, I seized it because that's what I've been working toward, is how can I help him be more successful in the area? When he starts seeing that I can help him become successful, he's going to listen. And that's exactly where I want to be in the relationship with him. I want to be able to help guide him along instead of just being a manager. A manager is about process. A leader is about people. And that's where I'm trying to help him get to that point. So there you go. There's your tip for the day. Be patient, be persistent, and be present. The 3 Ps: presence, patience, and persistence. And that will win the battle almost every time. That's your tip for the day. I'm Marty. We hope you enjoy the show. Hit one of these buttons. If you've already hit one, don't hit it again. Once is enough. We hope you're enjoying the show. You have a great day, and we'll see you next time. Bye-bye.